hormat kalian cari. Kalau ada orang yang sering talak di kapal lama di situ termasuk yang sering talak. Terjaga di dana istijat, atau intisor istijat li harus menolong teman-teman. Kalau sekian sanad kenapa beliau memilih mazhab ini? Masuk ngancani wong fasik, ngancani macam-macam. Karena tadi ketika seseorang soleh itu ngancani wong fasik itu sebetulnya bahasa agamanya itu tarbiyah. Saya berkali-kali bilang, ngancani wong fasik hukumnya dia juga elek. Tapi nak jual, hukumnya di wong fasik itu apa? Bisa didik nak ngancani. Berarti ngancani wong fasik apa? Nak niati didik. Nak niati bagian dari fasik. Ya, cek ya mbak, apakah Anda jenis yang tarbiyah, apa jenis yang katut? Tapi yang jelas pakai kita tidak pernah kehabisan stok untuk analisis seperti itu. Termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini jenis Sofyan dulu ya, jadi guru besarnya Imam Syafi'i itu termasukkan Imam Malik di hadis. Tapi nak begini tarbiyah ini Sofyan dulu ya, sama Sofyan As-Sawri. Ini kalau wajar. Ini nggak ada di kitab. Ini kalau wajar. Sekian intisor, sekian kesamaan Mbak Mun juga bapak saya macam-macam kancanan macam-macam. Ini dalam kitab Hilyatul Auliya. Begitu, kitabnya 14 juz. Ini begitu. Jadi sama saling langsung begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar bin Malik. Kalau gak ada sanad nih ngantos. Mulai pulau ngantos pengarang Hilyatul Auliya sampai ke kanjeng. Hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal hadatsani Abi hadatsana Sufyan qol kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fa salu Isa an syirari ahliyah. Jadi Isa kalau hidup di salah satu kampung tanya keluarga terburuk mana. Wa salu Yahya an syirari ahliyah. Kalau Yahya tanya saya nginep di orang baik, rumahnya mana? Faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu nginap di rumahnya orang-orang buruk? Faqala innama ana tabibun udawil mardo. Karena seorang nabi, seorang dia itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu mau ganti yang apa? Sakit. Artinya gini, kalau Mbak Mun kancanan wong fasik macam-macam, itu kita takwil, kita bela, memang ada argumentasinya, yaitu tadi tabibun udawil mardo. Yang namanya dokter itu menyembuhkan yang apa? Sakit. Tetapi kalau kamu sendiri sudah sakit-sakitan, ya sudah di karantina, wah kancanan sopo ya rawol karena malah menulari. Tidak supaya sampean tahu ya. Jadi saya tadi sudah saya singgung tentang tangkiful mana. Saya itu ini cerita ya, tanpa niat tafakur atau tabari. Ketika saya mondok sarang itu, karena suatu saat pasti cerita ini beredar. Saya tadi dihubungin wartawan Suara Merdeka disuruh nulis kenangan dengan kamu. Saya hingga detik ini belum bilang iya karena yang asli santri ya seperti sampean, makanya ini mukodam apa? Mukodam. Saya 2013 itu haji plus lewat Jogja. Saya hari Selasa itu masih ingat saya dapat kabar dari tahun 2013 Bapak Mun itu tidak haji. Sampai singkat cerita sekian hari ternyata beliau itu haji. Nah dulu itu beliau sering cerita kitab takrib itu sampai barokah begitu kata Mbah Mun itu karena pengarangnya itu nirakati jadi tukang sapu di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahibul takrib membahasakan itu obrolnya. Sehingga masyhur, saya sampai apal teks yang sering diulang-ulang sama beliau. Kata Sahibul takrib, idza nataitumuni fala taqulu ya syekh walakin qulu ya karena sabri Rasulillah. Kalau kamu manggil saya, meskipun saya orang alim, jangan panggil apa? Syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburan Rasulillah. Sehingga dia ngarang di situ menjadi barokah. Siapa yang enggak ngerti barokah yang kita bawa? Begitu juga Ihya, dikarang itu Benam dari Rasulillah. Begitu juga Bukhari itu juga dikarang seputar Raudhah. Yang paling akhir dari cerita itu yang saya punya datanya itu adalah kitab Alfiyatus Sirah karangannya Waliwa Ibrahim Al-Razi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai kitab Bukhari. Itu juga semuanya dikarang Amlaha Firaudo Asyarifah. Jadi beliau itu orang Mesir, muridnya dijak ke Madinah semua, dijak ngaji apa? Alfiyatus Sirah. Alfiyatus Sirah, saya punya kitabnya.
Nah singkat cerita pikiran saya karena Mbah Mun itu guru saya, ahabun nasi ilayya fil ilmi, orang paling saya cintai dalam hal ilmu. Sehingga saya itu punya pikiran, punya keputusan, kitabnya beliau itu tak bawa. Ya kitab Al-Ulama Al-Mujad itu yang sekarang teman punya kopiannya. Tak bawa ke Madinah. Sampai 3 kali saya itikaf di Raudhah, saya belajar di seputar Raudhah dan saya khatam, saya takriri. Tapi aja betul tadi, hari ketiga saya keluar dari hotel, bangun keluar dari mobil. Padahal tidak janjian, tidak papasan. Ya akhirnya kita ketemu terus. Sampai 3 hari saya diajak beliau itu nggak pernah cerita kalau saya bawa kitabnya. Karena saya ingin ikhlas, bahwa ini nggak boleh, sudah lama seperti ini nggak perlu saya perlihatkan ke bangun. Saya masih ingin jaga ikhlas saya. Tapi hari ketiga setelah beliau sama saya, ya sering di Raudhah sama saya, itikaf sama saya. Terakhir kan malam tanggal 4 gitu. Malam tanggal 4 Dzulhijjah. Malam tanggal 4. Jadi beliau aku pengen bali nang hotel penang gini. Itu haulal mimbar. Sampai lama sekali beliau. Habis bisa. Lama sekali. Akhirnya saya cerita, Yai saya bawa kitab jenengan. Beliau nangis haru. Karena mungkin saya adalah awalu talami bihi dan salah kohadal kitab haula min bari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kitab itu diminta sama beliau, beliau ngajar. Mulang saya itu aslinya. Dengan beliau orang keramat, orang-orang Arab banyak ini ikut. Akhirnya ngaji pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya sudah terus. Beliau ingin nulis di kitab saya, nulis beberapa kalimat. Karena saya ini latar belakangnya fikih ya. Semua pertanyaan saya tentang fikih. Dan memang beliau ingin saya tanya. Pertanyaannya begini, beliau sering bilang ini. Lah yo kiai-kiai itu cek mentalan, petani wis kere diwajibno zakat. Petani beras, petani gabah wis kere diwajibno apa? Sing petani kakao cengkeh zaman itu moncar-moncarnya kakao cengkeh ora wajib. Mau perkara sing ditandur ora kot. Pakai kuno kan gitu, yang wajib zakat hanya kot. Itu kan nak ditakoki pangeran iki, wis kere bu wajib no zakat, sing sugih ra bu wajib no. Mau perkara sing ditandur iku ora kot. Itu terus begitu. Lama-lama saya ini protes. Tapi kira berapa protes, gue rasa santri kesayangan, ora oleh protes. Lama-lama saya protes. Maksudnya jangan putih, kalau kan fatwa wajib nopo ora. Jadi bangun dulu. Yo, aku sing fatwa tanggung jawab kowe. Supaya aku ngomong ngono tok. Allah sih. Terus kula alasannya piye? Ana guru nopo ijab ya, yo mbok terserah kowe, pokoke ngomong ngono tok. Ngomong ngono tok. Itu setiap Syawal ketemu saya bodoh mesti tanya gitu, sama saya. Iya, kitabku. Wis setuju ta ora? Lah fatwane mboten pakem kok kula wis setuju. Setuju sing pundi yo. Ya ben ada di kiai kok yo. Pendapat itu yo go dhewe yo wis tanggung jawab dhewe. Ya ada di guru murid kan ada guru. Ya ada tapi tanggung jawab dhewe. Berkali-kali itu. Sampai 2 minggu sebelum wafat mati nimbali. Nah termasuk yang ngaji kemarin itu ada PR-nya Mbak Mun ke saya yang suruh jaga sama Gus Joko. Dan saya punya ketemu pas kemarin yang pas libur kemarin jedar tengah jam itu. Saya itu datang ke Gus Joko itu karena merembuk ada perintah beliau yang tiap ketemu saya tanya, wes gak gitu. Dan itu harus saya rembuk dengan Gus Joko. Sampai sekarang belum putus dan tidak perlu putus kayak cerita karena ya itu sudah intakola ila rabbikal a'la. Mungkin putusnya kalau saya bukan dengan jenengan. Tapi ada itu nanti tabarruk. Di antara pertanyaan saya itu gini, Mas Abi. Idza kana mufassiru syafi'iyyan wa fassara ma allati yalik ta'min. Iku milih jadi syafi'i napa milih jadi takmin. Misalnya gini, Yusuf Qaradawi itu kan mewajibkan kakao, cengkeh, tebu, petani juru apa saja kan diwajibkan zakat oleh Yusuf Qaradawi, tidak harus. Alasannya beliau karena Allah ngendikan wa mimma akhrajna lakum minal arkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal arkan. Ma itu kan apa saja yang dikeluarkan oleh bumi. Nah apa saja kenapa harus kok apa saja ya apa. Nah Ibnu Katsir itu orang Syafi'i. Saya ulang lagi, Ibnu Katsir itu mufassirun Syafi'i, nama mufassirun. Tapi anehnya beliau ketika mentafsirkan ayat itu beliau bilang itu umum, tidak harus kod.
Maka PR saya dengan Yai tiap ketemu, Yai nak menaik mufasir, ini pun ngangge mazhab, dia pun ngangge umumul lafzi. Siap tak tanya, yo kayak kowe. Pokoknya anut tafsir mari goblok, anut itu yang mari goblok, itu kudu mustaqil. Nak mustaqil mari sombong, ya mbok. Wah, dia katanya jauh gitu terus. Hanya orang dua di depan. Kau mesti ra iso tak kok ngono, tapi tak jamin ra iso. Orang-orang ono sopan, namanya ra iso. Tapi nak nggo nutupi ra isamu nih sungkan gitu loh, ya soleh. Asline ya ra iso. Nah, sampai sekarang beliau menutup itu, ini yang pernah saya di beliau, ini kenangan saja, didengarin saja. Kata beliau begini, dengan perubahan yang hadil ayat Al-Qur'aniyah, ikhtala fi tafsiriyah al-mufassirun, wa fi ikhtilafi dzalika ikhtalafat al-madzhab al-arba'ah. Fahal bikul lidzalika minal ikhtilaf bainal ulama al-mutaidin wa taghayyur awdu'i hadzal asri yang bagi alaman wal qudwah li hadil ummah ayahtara minal aqwal ma huwa asfahu li hadil ummah. Saya tanya ke beliau, qudwah itu hadzal zaman jenengan. Lah iya iku milih fatwa sing asal. Lah ngene niku napa? Wajib zakat apa mboten? Ya mbok karek kowe. Tak tanya tiap tak tanya jawabnya mbok karek kowe. Karena saya memang termasuk orang yang sering baca kitab bisa patanan pernah baca fakta. Di depan beliau saya baca, beliau baca ke saya. Dan itu di depan Raudhah. Jadi saya paham betul kitab ini. Nah, meskipun ya yang lain banyak yang paham. Tapi mungkin yang punya kenangan ngaji ini di depan Raudhah hanya saya. Mungkin, tapi bisa saja setelah saya ada lagi. Tapi tetap pertama saya. Karena yang bawa itu saya. Bahkan beberapa muridnya Sayyid Muhammad bawa itu ya karena saya yang bawa 10. Saking cinta saya sama Sayyidina Haji Maimun Zubair. Jadi saya ingin kitab ini nasibnya kayak Takrib, kayak Ikhya, kayak Alfiyatus Sirah. Dan itu semuanya ditirakatkan di Raudhatis Syarifah. Tak bawa. Makanya kitab ini sampai ke teko. Karena memang tak ada kok ning saku tas pinggang itu. Jadi kitab ini pernah itikaf di Raudhah, di Masjid Kiblatan, di Uhud. Pokoknya setiap saya kemana-mana tak tahu. Termasuk ketika itu. Dan itu saya tidak pernah terlintas ketemu Mbah Mun di Medina. Tapi Allah yang mempertemukan. Dan saya tidak pernah terlintas ingin ngaji sama Mbah Mun. Karena tidak ingin ganggu, tapi beliau yang nawari. Ya pentingnya di guru wali. Gurunya gue terarok. Terakhir itu guyon masih sama. Aku itu kutuk, tetap roh wae dari Mbak Mun. Berarti jenengan keramat, dia keramat dari guyon gitu. Jadi ini tak beri contoh. Tidak tak beri contoh polemik ilmiah. Mungkin orang lain punya kenangan beliau dijajai mari suga apa. Saya tidak punya kenangan itu. Sama sekali enggak. Karena bangun besok, serono di tanah wong alim melarat. Jadi makanya saya tidak perlu dijajai. Jadi aman, apa? Ya kalau ngajinya plus, padahal gue bener juga. Saya baca. Fafi tafsir Ibnu Katsir yakni ada wa fitna wa minasimar zuruk allati ambatat lahumul ard. Fafi tafsir Al-Kabirin karangan Imam Razi. Padahal Razi itu Syafi'i. Imam Razi itu apa? Sumakol wa yadu ala ujubi zakat fi kulli matum bituhul ardu. Jadi dia kalau mufassir ya pakai ma itu takmin. Jadi tidak harus kod. Makanya saya selalu tanya kalian, kalau seorang mufassir Syafi'i itu terikat mazhabnya, apa kena kaidah al-ibratu berumumil lafzi, kalau ma ya apa jombok tidak betul. Ya saya yakin semua muridnya mungkin sepakat. Namun jawab itu karena yang dijawab saya dari karena kue cara kita murid pasti dijawab karena isane nak dijawab gitu loh. Jadi memang itu kan terserah sailnya apa. Jadi beliau menghentikan fa'ala man huwal qudwa li hadhihi ummah, orang yang menjadi panutan di hadhihi ummah dengan perubahan zaman seperti ini harus berfatwa ma huwal aslah wal aqrab ila tatbiqi ihya iruhi majraqat asyariyah. Dia harus berfatwa yang paling menguntungkan syariat. Aku yang menanya sing mesti Mbah, medhit itu elek. Lah iya ya ngono ya kena. Artinya gini, nak majibno zakat kakao cengkeh tebu kan nguntungno wong fakir. Apa ndi? Nak ra majibno zakat nguntungno wong sugih, pemiliknya kan. Kira-kira cara syariat itu training nguntungno wong sugih apa nguntungno melarat? Berarti wajib ya pinter alhamdulillah. Ya pinter alhamdulillah. Ngasihin kan tadi dulu kok TK. Apa tadi ya? Wes paham ya? Alhamdulillah rasa sekali ini. Nah ini khat-khat yang kenangan saya dengan beliau. Terus tentang nazuman tadi ya sudah seperti itu ya Pak.
Sayyid Muhammad ketika mau wafat dia sering baca itu. Adalah Kudiro dimakamkan dekat Khadijah kubur. Bangun akhir-akhir sering menagumkan itu. Adalah Kudiro dimakamkan di Ma'lah. Kalau dulu orang bilang mu'allak dimakamkan. Cuma jenengan sama tidak usah meyakinkan. Malahnya enggak mau. Malahnya enggak mau. Jadi sudah lama lah biar untuk bangun Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Dahlan, Sayyid Abbas, Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad, yang keren-keren itu. Sudahlah kita misal asem. Misal asem kok nak kena tol ya kegusur sudahlah. Gak usah diselera. Yang penting mati husnul, mati terus usah. Misal asem ya kegusur kita sak ngarepe. Ya tenan ya rasa diselera ya. Adaban ma'asy apa? Soalnya itu kan tiap kalau gak apa-apa tabaruk, tapi ora usah dimaknani. Pokoke ngono apa? Itu kenangan-kenangan saya dengan ini saya baca. Saya tuh baru seneng-senengnya Gus Nakriri itu lewat kitab aslinya. Jadi misalnya beliau mengutip hadis itu tak carikan marojek aslinya, termasuk ketemu juga banyak di Sunan Abi Dawud. Yang kita baca sekarang itu di kitabnya Yai, tapi ada di Sunan Abi. Artinya masih ada dalam Al-Kutubus Sittah. Kita tahu Al-Kutubus Sittah baca Bukhari, Muslim ya, Nasai termasuk Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi aman. Jadi kalau di soal kubu sebelah hadisnya ada tapi kira roh. Mantel wong ora iso ngaji kok tak ngono. Jawab ya, ada. Karena aku sing ngomong kowe ora bisa. Bela kowe wae lho. Nah, artinya gini ya, jadi saya mohon sekali, terutama santri yang khusus-khusus ya khusus urusan mudik, tapi perkuat ilmu, apa? Kadang ada santri khusus terus ono kiai kancanan fase kiai kok kancanan wong, karena ilmunya tidak cukup, apa? Ilmunya tidak. Padahal sing kancanan fase ku ora kiai tok, Nabi Isa iku nabi, senengane kancanan wong fase. Dan itu yang meriwayatkan Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, bahwa Nabi Isa itu kancanan Syiraru Ahliyah. Bapak saya ini sedinya Gus Safi, Kiai Mansur, murid-muridnya itu tenang aja ngajaran macam-macam. Jadi Kiai itu bengkel, mobil api orang atau bengkel. Aku loh ya bengkel, aku milih orang api, orang grup di muridku ya enak. Sembrono. Apa di murid biru mana nodok? Boy uang orang usah khusyuk, malah yang bangun masyhur gedeng wong khusyuk. Perkara ini mangkel loh. Gak tahu kusuhan jaga. Orang tahu sih nah, udah dia ngomong apa? Kancanan ngomong apa? Kancanan elek, ngomong elek. Ngajimu lagi di apa? Kabeh Nabi kancanan ngomong elek. Karena kancanan ngomong apa? Rasa jadi Nabi lah. Apa tidak wae sampai? Jadi kabeh itu proses, apa? Dan bangun berkali-kali bilang, aku itu di Medina bilang aku udah munafik itu udah ada. Cara kuwe dadi wong Medina, kuwi yo mangkel mek Kanjeng Nabi. Wong dekne dadi pemimpin bareng ana Nabi, kalah populer terus kasut. Lah coba keliru wong munafik kasut kok ambek Nabi yo dadi munafik. Cara kasut mek kiai itu yo ora munafik biasa wae. Kuwi yo dari bapak. Lah keliru wong munafik kok kasut kok nglawan kekasih pangeran. Lah cara kowe kasut nglawan muni Gus Abdul kan ora masalah kan. Pancen perlu dihasuti kan. Lho coba ya ngapal Quran ku akeh kok sing tok ning Pemda wong ikut tok kan perlu dikasuti. Nah alasane hafal Quran sing hafal yo. Kenapa sing tok Pemda kok ikut tok? Kan perlu dikasuti panen. Saya ngajak tuh kurang penggawe ya. Wong sareng tahun di sana kok kasuti. Nah, itu loh. Artinya gini supaya kalian tahu bahwa yang dipilih beliau itu amdan bukan sahwan tapi amdan. Ini saya baca. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata al-jihadu wajibun alaikum. Jihad berjuang itu wajib alaikum. Ya tentu berjuang dalam konteks Indonesia, negara tidak melarang orang sholat itu sudah kita luar biasa. Kita coba yang ideal itu keangkuhan. Bayang Indonesia ideal itu apa keang? Itu tidak hanya Indonesia, Mekah pun tidak pernah ideal. Jadi kalau kamu bayang syariat Islam kayak negara Islam bisa saja. Zaman sahabat ya Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah itu tukaran. Apa ideal? Abbasiyah, Alawiyah itu tukaran.
Negara dhewe di sing ideal. Makanya dari ulama di sini latat tak man layaro ka ila maksuman. Kowe aja kancanan wong sing kepingine donya iku maksum. Wong sombong. Kowe kepen guru sing ideal ya ora ono donya keangkuhan. Kowe kepen nabi anyar berarti. Mana kula nu butuh miso ben ketok ora ideal, ora repot. Kalau aku nak misalnya kowe kepen aku ideal, kowe udah murid sing ideal. Tarane murid ideal ora kecangkeman ra sudon. Kowe sanggup bae. Murid ideal dia ora kecangkeman. Ora sudon. Tukang sekolah pas ababul pira. Aneh-aneh. Modho ora ideal ya ubus ora kecangkeman. Al-jihadu wajibun alaikum. Dawe kanjeng Nabi ma'a kulli amirin baron kana ufajirun. Jadi kue ngancani pejabat yang sedang jadi wali amri itu baron kana wajib. Nah, itu kenapa ya relax saja kancanan macam-macam. Manteknya dari Nabi itu baron kana wajib. Ya ora sok suci biasa wae. Wa sholatu wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin baron kana wajib. Salat tetep wajib. Makmum sapa wae. Lan kula makmum sapa wae gelem. Kula mboten nate nyeleki imam. Ajane nak nuruti standar ya sing imam paling afro, paling afqah, paling asan, paling tua. Lah terus sampe nyeleksi imam, ngene KPU. Udah nggak sing maju ya dadi imam, sebenarnya salam yang ngalor madhep ulun baru. Aneh-aneh. Kok jelas digawe Nabi. Lho nak nuruti kondisi ideal mau ngenteni afro, apa misalnya afro yo. Gus Afif apal Quran suarane elek misalnya yo. Iki Mansur suarane apik misalnya, dhisik ngajine fikih suwe Gus Afif. Sing ajar kok luwih terkenal tapi Qur'ane lah nyebut aku kan tidak ada masalah. Sunah Rasul dikon menang muni. Tapi Sunah Rasul dikon ora hafal Quran. Padahal Nabi sudah hafal Quran. Kan alus Sunah Rasul ya termasuk hafal Quran. Ayo. Atau seleksi. Muni unggul ning jenggot. Tapi ning Quran iki Ki Mansur ning hafal. Toha populer kan, balik kan Pak Ponang gitu. Terus seleksi, kan ribet tau? Ngurang gajinya wah. Sudah kata Nabi zaman akhir pokoknya sholat khalfakul muslimin baron kana. Kayak makmum semua, imam fasik seorang pokoknya sholatnya madem ngulan, kita zuhur ya 4 rakaat. Ya kecuali terus zuhur ya 4 rakaat. Terus ada hadis wa in amilal kabair. Senajan to tahu nglakoni dosa. Jadi artinya gini, kiai-kiai alim itu meskipun dengan pejabat nglakoni nyon sewu nglakoni korupsi atau apa, memang enggak masalah dari awal kan baron kana fajiro. Nah santri-santri khusus itu ngiranya yo ora yo nuruti nafsu, kawan koruptor dikandani geblek. Zaman Nabi Dawud muni baron kana pucuk goblok. Rata ngaji lho, mau nganggo rasa khusyuk tok. Kaya iku kancanan wong fasik kiai opo. Lho kuwi ku sing santri goblok. Pewarit iki. Aneh-aneh. Wis karuan nek hadis baron kana. Kira apa tak butuh maknane fajir. Angel teman kandanan itu. Artinya supaya tahu, ini mukadimah di kitabnya Bangun. Jadi yang dilakukan beliau semuanya amdan. Guru-gurunya juga gitu. Dulu Bakari, Mbak Jubair, kancanan macam-macam. Saya konapolnya kancanan sampai ke Rasulullah, itu kancanan munafik. Sampai istilah munafik ya ashabi. Ketika ada orang itu jelas munafik ya Rasulullah binasil Quran. Kenapa kita bunuh saja? Idzan yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashaban. Nabi bahasakan mereka piye-piye cara wong akeh iku kan munafik mati Nabi rawuh. Ning dadan dhewe munafik. Sira oleh kan nyolati tapi Nabi rawuh. Lho aku murid mati misalnya mati teko fasik lah teko. Mbok delok kok nyolati ra roh. Ora penting. Tapi delok ngono iki. Gus Amin. Ah Gus nyolati. Tajingan delok ae. Tak delok ngene Mas, nak raine peteng wis ora usah salat lagi. Naik padang ora perlu disolati. Saya rasa mati, cuma saya gini cuma. Malah sepi. Jadi jelas. Wa sholatu wajibatun ala kulli muslimin ya baron kana. Ana teke wa in amilal kabair. Senajan to tau nglakoni dosa
Jadi artinya gini, jangan kira kiai-kiai kancaran pejabat koruptor macam-macam itu nggak tahu, ya tahu. Tapi memang dia sedang walil amri, ya sudah baron kana fajir. Sudah itu lagi pula bayar fajir itu bisa aja sekarang, nanti tidak kan orang bisa tahu. Ya yang baik pun hanya sekarang, bisa saja nanti fajir. Kita kan tidak pernah tahu. Apa kowe ini terus soleh terus nanti soben? Sing jamin kok ora rai ini. Ayo kowe mesti soleh nanti soben. Enggak jamin kan? Saiki wis muntuk-muntuk Makanya ngaji itu yang khatam. Saya berkali-kali bilang, ngalun niat ngaji itu yang khatam. Saya beri sekian contoh. Di kitab Bidayah itu Hidayah, ning bab ikhtiar. Di bab hati-hati itu orang nggak boleh kancanan orang fasik, nggak boleh menghormati orang fasik, orang kafir, maki-maki orang fasik sama orang kafir. Ning bab ikhtiar. Karena ciri khas Islam itu al-farid, al-bainal haqi wa bainal. Tapi di bab tawadhu itu wong fasik dipuji-puji sudah lagi. Ning bab tawadhu. Kalau kamu ketemu orang fasik bisa saja dia itu husnul khotimah dan kamu suul khotimah. Bisa saja yang sekarang kafir nanti mukmin, yang kamu nanti jadi kafir. Artinya kalau ngaji itu khatam itu balance seimbang. Di bab ikhtiar kita tidak boleh kancanan fasik. Tadi di bab tawadhu kita tidak boleh memvonis orang lain buruk atau fasik. Dan kita punya sejarah tentang itu. Sapa sing ora saleh sak laba sampai digelari hamamatul masjid, merpatine masjid. Penggawean itu aja jamaah itu. Tapi akhirnya suhul. Sapa sing ora wasi, qatilu ahabbin nas ila Rasulillah, iku qatilu Hamzah. Tapi akhirnya wasi husnul sing rasa. Sampai Nabi didhawuhi pangeran laisa laka amral amri syai'un aw yaqufa. Ya sudah. Itu kalau ngaji khatam. Jadi kalau di bab ikhtiar tentu kita ora kancanan fasik mari kasut. Mung saleh lamat-lamat wae kok kancanan wong fasik. Tapi di bab tawadhu orang fasik itu dipuji. Fasik kan al-ana, nanti kan kita ada. Lah kamu soleh juga al-ana, nanti tidak tahu. Makanya dari status semua pun nih. Soleh sekarang, soleh sementara. Aku sini ngono. Ya tapi kan kurang syukur. Makanya di kitab-kitab ahli sunnah kan ada pertanyaan. Hal yajuzu lil muslim ayyakula ana muslimun insya Allah. Banyak ulama mengatakan boleh kan dia tidak tahu apakah nanti mata al Islam mati. Tapi banyak ulama mengatakan jangan, nanti kesana ratau syukur sampai pangeran. Sebenarnya boleh. Agama apa? Muslim insya Allah. Ya sebenarnya bagus kan untuk supaya tawadhu. Tapi tidak bagus dari sisi adab dan syukur. Lah semua ilmu pasti seperti itu. Loh gitu. Misalnya ngaku melarat mangsamu apa? Cara aku dari kiai, ya dong aku suka. Ben sing dikek iku polu. Lho kula biasa ngomong santri, cung duit kepek, duit ra kanggo. Sing dikek iku ben kok mergo dhuwit ra tanggo. Lah tak kene kowe kan tak tanggo kan wae. Wis padahal tawilane ngono. Lho bapak wong ngekek wong wis bingung malah sik akeh. Dari bapak. Kowe misale kiai tertawa tuh duit ku angel. Kok iki ora kono le blok. Dadi tawadhu yo ana eleke wong terus ra kono mangan. Misale manggano tamu kok kok didahar. Tapi berat kok kan setengah kilo. Lho kula ngomong niku sapi piye manut berat ku tak saken tak didono ning gudangku. Lho kula mboten nate nggih berat sak misale sak pintal enggak tau. Bisa setengah pintal wis cukup meneh. Tujuanku mesti to nak bojoku hormat tamu jam ketok wae. Betulan ukuran itu pintalan. Bapak ini zaman melarat lah atau ukuran itu kuatan. Saat ini berat loh, wadah pintal. Kita tuh hamalnya saulan rara kalem. Ya. Tak gue mendem itu cukup. Jadi artinya gini, kadang keangkuhan itu nak ngomong ulama, itu niatnya apa? Bensin dikai kok. Malah duit itu penting, mau boleh kan? Pokoknya kira kau belum. Semuanya kafe, terus bener Nabi Sulaiman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ora ono kaya aku jenenge Sulaiman. Nabi yang ngono. Nabi nak sedekah kuwadah, tapi Nabi jenengan sedekah kuwadah. An la takhsha min dil asik lan. Tenang ae pangeran juga. Padahal juga pangeran. Jadi penting. Oh, PD ku penting. Kowe ngono nek PD dadi imam, wis ana sunah rasul sitok, ya ku jenggoten. Tapi kowe ra wani sunah rasul sing penuh tantangan, iku ngapal lo. Kowe khatam, yo.
Kira gelem ngapal lan yakin tak gratis tak biaya urunan aku. Kebul. Urun ya. Kowe tak pidatonan sumbangno ya. Dan aku wong ra rasa pidato ya suka. Ora usah ngitung pendak mulut resep. Rezeki kok musiman. Total. Nah, rezeki balik anyaran musiman. Nah, tamat itu bebas musim. Makom wis tuh tiu kulaha kulahin bi rabbil. Nah, dene ora kulahin makome cara. Ya jelas jadi kalau suwun. Terus saya baca di kitab Tambiul Mukhtarin. Itu kitab yang kemarin dipakai khataman bangun juga gitu. Wal fasik dolatul mukmin. Orang fasik itu adalah dolatul mukmin. Orang mukmin yang gila. Maka siapapun yang menemukan dia, maka Nabi akan matur nuwun sekali. Kemarin dari kelima atau apa kan yang ngaji dia bangun kan Habib Abu Bakar. Abu Bakar bin Hasan As-Segaf. Itu beliau kan termasuk muhibin sama saya tentu juga muhibin sama beliau mampir ke sini. Itu diantaranya kenapa mampir ke sini saya itu cocok bersama ngaji jenengan karena nakale ilmiah. Jadi nakale ilmiah. Hanya kalau para pangeran yang nakal kula lebih kau ini. Saya itu punya sanad-sanad wali yang nakalnya itu sangat senangnya pangeran. Orang nakal asli nah itu nakal. Itu ada seorang wali kalau dulu itu ilzam nih pangeran. Ilzam koyo-koyo pangeran itu didikte. Ya tapi wali nakal itu karono ziro. Nakal kan asli. Nak dongo ngene tak warai. Tapi aja nut ya. Haram pun. Iki jasa haram pun. Jadi di depan makamnya Rasulullah itu, ngerti kan Rasulullah? Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Ya dungane, ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Jika engkau mengabulkan doaku, maka surah habibu yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau tidak mengabulkan doaku, surah adu yang senang adalah musuhmu yaitu iblis. Sekarang tinggal jenengan mau nyenengkan kekasihmu. Wah repot. Itu sampai para nabinya dapat kuis menerani oleh Jumi itu. Kalau kamu jadi ya terserah jenengan mau menyenangkan kekasihmu, menyenangkan. Jika saya soleh maka surah habibu kekasihmu senang. Jika saya fasik maka surah adu. Sekarang tinggal jenengan mau menyenangkan siapa? Partai. Semua pengiran kepencenan Kanjeng Nabi. Kabul. Tapi itu tidak saya ijazahkan. Nah, Habib itu punya cerita ke saya. Ternyata dia punya cerita ke saya. Beliau punya cerita ke saya. Saya punya cerita yang sejenis itu. Tapi itu era modern kata beliau. Saya Mutawali Sya'rawi ya, Pak. Mutawali Sya'rawi yang pengarang tafsir. Saya punya kitabnya 27 juz. Ya sedang tak sapi biro. Saya punya kitabnya tafsir Mutawali ya, Pak. Itu 27. Oh, sudah tahu biro itu. Ini berapa? Nanti aja dulu. Lama malah sana. Aku tuh ikut dapatan wahidah. Mau keramat kok. Lalai ono wae sing fasilitasi. Jenenge wong apa? Wong keramat, lagi nanti di keramat. Singkat cerita itu ada seorang ekstremis ya. Dalam bahasa negara mungkin disebut teroris. Kalau dalam bahasa negara mungkin disebut di Niklap Mesir itu mau dibom. Ya orang Islam semua yang garis mau dibom sama ekstremis ini. Dalam kebetulan ketemu saya Mutawali konsultasi. Menurut Anda orang-orang ini perlu mati enggak? Orang mau maksiat terus. Kata saya Mutawali Sya'rawi, mau kamu bom? Ya. Terus in matu fi ma'asi aina masiru. Kalau mereka mati ketika maksiat aina masiru. Ya benar, karena mereka matu fi hinil maksiat. Karena mereka mati dalam keadaan maksiat. Terus jawabnya saya minta saran. Fa'idha matu wa kanu finnar. Akan ada dzalika murada iblis am murada Rasulillah. Ketika mereka mati dan masuk neraka, orang Islam itu yang digedaki Nabi apa yang digedaki iblis? Orang Islam mati membunuh rokok itu bisa dikersakno Nabi dan dikersakno iblis. Karena ini memanis. Gak jadi terus. Yang tanya itu baru ngono. Tak apa alimnya saya Mutawali. Ketika mereka mati dan masih di neraka itu keinginan Nabi Muhammad apa enggak? Enggak kan tentu. Nabi ingin semua umatnya itu masuk dalam keadaan baik.
Kayak apa ilmu itu? Pentingnya ilmu. Hanya walhasil si ekstrim tadi tobat terus ikutnya. Itu muni begini. Iku ayo isi mas. Raine maksudnya rai. Barang ngaji aku wah. Jadi lunak akhirnya lucu kan. Wong brewo kok lunak kan. Jadi wajah aneh akhirnya. Wong brewo kok lunak. Paradok ini. Artinya gini, yang kayak Mbak Mun itu banyak ulama-ulama dunia. Jadi kenapa kancanan orang macam-macam? Wong macam-macam sing maksiat ya umatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu tobatnya anak bapaknya, anak putune. Bagaimana Rasulullah dulu, nak bapak iman ya anak putu. Karena agama ini dimangka ayat 2 wal yaumal akhir bagi yang berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Jelas ya? Jadi ngenang penting. Jadi supaya kamu tahu bahwa dilakukan dulu kita itu amdan an ilmin, namanya amdan an ilmin. Orang khusus itu tobat. Ngaji dong ngaji, cuma ada khusus itu rosok. Untuk rabar-rabar, sambil wong dirasani. Apa-apaan. Ketemu orang yang merawani, mungkar berang rasani, wah aneh. Nak wani takok, kalau pulau bangun diskusi, coba dimudah ngaji, dia ketemu pulau tidak ngaji. Sampai kemarin terakhir itu yang saya ada hal amanat beliau, sampai sekarang belum ada. Mungkin sudah ada waktu jawab. Tapi sementing pulau ngaji, kenangan-kenangan saya ngaji sama beliau. Dan saya cari intisor. Jadi kitab yang ditulis beliau tak cari padanan di kitab-kitab yang sama. Bahkan beberapa orang minta kejuran nanti yang tak beri kitab itu. Ya saya mungkin saya nggak punya apa. Yang jelas saya ngaji saja. Karena yang nulis itu banyak yang punya keahlian. Jangan masuk seneng ngaji. Mau nak bisa nulis ya, aku senang ngaji. Tapi jadi rusak kita. Lopor. Jadi, utawa kamu nih pada Arafah mungkin Al-Fatihah. Jadi itu bilang-ulang. Baron kana apa? Salatun min asril iman. 3 hal ini pokok iman. Yaitu al-kafu amangkola la ilaha illallah. Kita harus menahan diri tidak membunuh atau mengeksekusi orang yang melafazkan la ilaha illallah. Wala nukafiru bidam dan tidak mengkafirkan mereka meskipun melakukan dosa. Wala nukhrijuhum minal Islam bi amalin dan tidak pernah kita keluarkan mereka dari Islam meskipun melakukan amal tertentu. Sebuah jihad mati, berjuang harus selalu jalan. Mati di sini bukan fi'il mati, harus diemdokkan, harus selalu jalan. Mundu ba'asani Allah ila iqatila asyurul mati asyik. Terus ketika berjuang satu kali tanpa yuktiluhu jauh jairin tidak bisa dibatalkan oleh sesatnya orang yang sesat lagi itu yang lanjut. Misalnya kita ingin Indonesia lebih baik, meskipun pejabat kita lanjut, meskipun kita kecewa dengan masyarakat yang sedang waseng, kita tidak boleh kecewa. Jihad tetap wajib la yuktiluhu jauh jairin. Ya karena itu perintah Allah. Itu ibarat gini loh Mansur, kita sedang sakit. Apa terus gak wajib makan? Kalau orang mati misalnya Ramadan kan enggak seperti itu. Meskipun kita sakit tetap makan. Meskipun bangsa ini rusak, kita tetap berjuang memperbaiki la yukiluhu jauh. Terus wala adlu adil, nan orang adil yang sing adil. Jangan mentang-mentang masih ada bangun, ada orang-orang soleh terus ke pangku tangan. Kadang-kadang kan orang gitu, siapa yang soleh tenang aja. Yo keliru, berjuang wajib pada siapa saja. Kamu harus ngambil peran. Oh enak semulang tasir Gus Bato ora iso kaya mulang tapi nganggo jembrok ta apa pokoke. Ya kan ya lumayan kok. Mulang wong 5 tapi ning speaker kan gak masalah. Sebenarnya seru. Mesti ora nyindir biasa wae. Tak ono masalah pengalaman. Oke, Mas, makasih udah. Oh iya. Ada takwa aku. Apa nih bro? Saya kita nih ke hati di kocok, semua nih daerah adol, daerah adol. Saat ini apa dolan? Sampai ras itu, kalau orang enggak suara nih kancah, barang di parani di masjid mengurung. Karena apa? Ya mengurung kok nganggus hati ada. Saya cara pulang itu, cara pulang itu. Tentunya itu seru, nama? Karena kalau pikir tak tahu mana di kemulan yang kita.
Secara langsung. Mau FMR Anda nanti. Dan ini penting saya utarakan ya, biar kita tata. Ya saya ulang lagi ya, saya alhamdulillah mungkin barokahnya Quran saya itu delalah pangeran bersama tadi. Enggak ada kitab semi barokah kecuali nanti dikira-kati tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tentang. Tentu kitab ini juga tak bawa ke Ka'bah berkali-kali tak. Cuma saya yang di Mekah itu enggak, karena saya kan modelnya orang enggak suka ganggu guru. Jadi ketika di Mekah, karena sebenarnya beliau senang masih tanya saya, tapi saya karena tidak ittifaq dia Pak di Medina, di Mekah tidak saya ulang. Nah, termasuk kitab Satibi yang terkenal Darwani itu dulu itu menjadi barokah karena pernah dituakkan 1000 kali kitab Satibi. Makanya nggak ada kiro asapah kecuali utang jasa sama Imam Satibi. Asyatibi kitab kan Nawawi fikih, kan Nawawi fikih. Orang nggak tahu madzhab Syafi'i kecuali lewat Nawawi. Seperti orang nggak tahu madzhab kiro asapah kecuali lewat apa? Syafi'i. Ini juga sahabat kitab Satibi itu luar biasa. Keramatnya itu luar biasa. Jadi yang saya bawa ke Raudhah itu ya kitabnya Mbah Mun, terus beberapa kitab kiroah. Karena saya memang putrane bapak, jadi saya terikat dengan kiroah macam-macam. Tapi yang aneh tadi, saya ditetir ketemu. Awalnya ngaji. Karena saya sudah khatam, sudah pernah saya pelajari, ya takokan itu mutu. Orang takok, jangan ngarang ngebudi bang mata. Sini takok. Terus saya takok ini Gus, dicetak tempu di bawah. Wah itu keramu itu, setorang atau ngaji. Ya pertanyaanku, kiai kan pun wafat, jadi saya mau jawab gue. Kira kan mufasiru kok Syafi'iyah. Terus nafsiri lafaz umum, terikat madzhab. Itu kok terikat lafaz umum. Ayo jawab ngaco. Terikat madzhab itu lafaz umum. Ayo ngaco, lafaz umum. Loh tidak. Umum apa madzhab? Umum apa madzhab? Oh. Kok tukarannya terus sama aja. Jadi loh. Tapi betul hati lah. Enggak dua. Jadi ya kayak juri ya. Kayak mantep sih. Tapi kok Tuhan. Wah, remot hal ya bang. Tenang ya. Wong disuruh ayo bae. Mulai ku drengki ya. Lah mulai ku tamat waru, Mas. Tamat waru ngaji Mahat Ali BH. Mulai masjidnya ngundang Tuhan, ngundang dene ora mantul. Masjidnya dene tau ngundang Tuhan, ya kita tahu itu. Lah yo ora mantul. Nah itu sunat tasut ya. Jadi kalau suwon ya, jadi semua yang dimajarkan di guru kita ya. Makanya saya itu senang sekali kemarin Habib Bakar Mampir ini, Habib Muhammad juga cocokkan. Karena ilmu itu butuh tawadu ahli ilmu, kesepakatan antar ahli. Saya itu kenal orang alim itu se-Indonesia. Habib Solo kayak apa sakralnya, kol terbesar di Indonesia itu kol. Saya sama cucu beliau itu agak sering ketemu untuk menjaga Islam di kota kayak apa. Beliau memberi hadiah saya kitab, saya juga memberi hadiah. Saya ke dalam beliau ke dalam saya. Karena saya tidak pecundang, harus rembukan. Ternyata saya rembukan yang kita ketemu. Ada cerita saya Mutawali Sya'rawi, ada cerita bangun, cerita saya. Sehingga kita tambah kuat memilih Islam yang seperti ini. Nah bahasa Arabnya Rahmatan lil Alamin, nah bahasa Indonesia apa? Kabar-kabarnya Islam. Cuma aku nak kalau bahasa Nusantara khawatir takut ulama Timur Tengah. Firqatu mati Rasulillah salasan wasabtu. Hal dari kajiata amplar. Maksudnya itu tambahan apa? Melok tinggiku. Soalnya jadi Pak Hitung Loh Papat kamu ya isiku melok. Ahli sunnah nih. Mereka nak diomong nongkok, wong sing ra paham nyongkone tambahan jumlah. Jadi kalau suwun, jadi karena tadi saya ingat doa tadi ya di depan Raudhah tidak saya ijazahkan, sudah tahu tak tidak saya ijazahkan. Tapi sampai harus ngerti doa itu. Makanya banyak wali itu karena nakal tadi, nakal wong seneng pangeran.
Ya Allah, jika saya ini ingin jadi orang soleh. Gimana itu? Ya Allah, saya ingin jadi orang soleh. Kalau kau turuti maka surroh habib, maka kekasih milikmu. Kalau tidak kau turuti surroh adu, yang tenang musuh kamu, yaitu iblis. Saya ingin tinggal jenengan, mau nyenengkan siapa? Baru saya. Dari pangeran, kopul. Saya nak kue sing dua mau dia untuk gawe-gawe. Mesti pangeran besok gayamu kepengen juga, saya kasih muas dan mamluk kepengen seneng juga. Ada gaya ini bakal apa? Soleh. Ngomong rai-rai pas-pasan, kepinginnya juga baju soleh itu paling mendesak. Kalau tak itu waktu jadi aku pengen sangat semua guru-guru kita pilihannya apa itu kita membela an-ilmin apa? Karena kita tahu ilmunya, bukan karena kita taklid kita. Saya tahu betul mazhab guru saya, mazhabnya Bangun, mazhabnya apa? Karena saya baca banyak dan saya kancanan macam-macam. Ternyata Nabi kita yang bilang seperti tadi, Nabi itu tobibun yudawil marho. Tapi jenengan orang soleh ya boleh karena tadi soleh sama pas-pasan. Potensinya tidak mempengaruhi tapi itu udah kalian ngoco saja. Rai-rai potongan opo kan. Tapi yang penting jangan anti ilmu apa? Sebagai sama soleh sing kuper terus ono wong alim kancaran fase, wong alim kancaran fase wong alim opo? Ilmu sing kurang dul, geblekem lho sing kurang. Wong kok iskal be wong alim. Lho kula ora rasane, gue cuma kan teman-teman. Kula nyaran boe sering ning pasar be anak kula ono kunciran wong alim kok ning pasar. Aneh. Aneh kuwe goblok wong alim. Wis wonge tersiksa tuan aku. Tuan ora tunjuk sepuro ngene wacana ayat wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Wong rasul sing akramul khalqi do biasa ning pasar iki pas-pasan ning pasar mo. Muru ada macam dia pas-pasan ning pasar itu tak tenang. Kaya kula ora pengaruh kowe. Lho kula lho misale lho ketoprak wong tetep nyusup kula, gak masalah. Satu beramal. Tapi kita murid kok dua. Orang-orang rakaman itu serata pola apa? Jadi pulau-pulau ini jatuh. Saya senang ilmu, ya nabo. Waktu ulama di ketika di kata, guru kita lagi bangun di senang bulan bapak senang bulan karena tadi sebagian riwayat menginna min khiyari umati kauman yadhabuna jaran min taati roh matillah. Nah tentang yang malah lebih seru. Inna min khiyari umati masih ada jumlah mutarito fi mana ba'ani al-malaul a'la. Itu kauman yadhabuna jaran min taati roh matillah. Termasuk di antara umat pilihan sesuai cerita yang ada di langit, yang beredar di langit. Kesuran yang metos, sing beredar di langit. Iku wong sing yadhabuna jaran min taati roh matillah. Anak buyu banget samping jumlah roh matillah. Misalnya kayak mulang terus nangis, sing ngaji perasaan. Kurang saweran tapi. Tapi lagi yang guyon kan aman loh. Dari ngaji sisi nangis, dia nak ditafsir di pangeran yang paling kurang apa? Saweran. Saweran. Jadi kalau suwon yang saya nombor, suwon sangat. Kayak kalau makna ini, tak nado mana itu jadi, saya nado mana, mau nurut makna itu, kayak kalau makna itu, jadi, kayak kalau wajah ini, pokoknya kalau tuan diwajah tapi dia rasa, kepengen mandi, petani malah di, nopo, selera nih loh mas, dia malah dan tetap dia nopo selera. Jadi kesannya tetap Sayyidah Khadijah, Sayyid Muhammad, Sayyid Abbas. Sama ada usah, yuk? Minta apa nih, Pak? Kalau kita asam, asam itu mau rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Takdina atau bejo kita dunia. Itu ukurannya kalau dunia itu bejo kita filosof. Jadi ukuran bejo di dunia ini itu faktanya itu bejo tanahnya. Tawasul di kota Jawa, telawan tawasul dan kota Jawa.
Jadi ini baik dan tawasul mawon. Tidak harus secara fisik kowe makome jejer. Oh tidak, kayaknya mau kali. Bapak di mata jaro lan lawan tawasul bisa nopo. Soal tawasul begini, kamu nanti kita tunggu. Ono wong pandi tawasul ora tau ngaji. Piye pangeran itu ora tau salat, ora tau poso pangeran, ora menungso. Sehingga ngukur saleh itu ya hadis mutok hadis. Kayak kan kayak itu, misalnya aku sholat, bukan tiru pangeran, kan tidak bisa. Allah itu tidak tertirukan. Allah itu tidak yang bisa ditiru itu bodoh-bodoh wong sholat, malah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nak kepen sholat, ya niru wong sing sholat. Karena gue ra iso niru pangeran. Karena pangeran itu zat yang pangeran, kan gak perlu ditiru. Maksudnya gak mungkin kita niru. Mulane niru kesolehan, yo niru podo hadis. Kita niru Rasulullah kayak Pak Yusolli, kayak Pak Yasu. Rasulullah terlalu jauh dari kita, karena kita hanya orang sini akhir zaman. Itu kalau lalu lama arrofnal dia kalau nggak ada ulama kita tidak tahu perilaku para. Nah, sehingga kita nyebut wong soleh ora kok krono kene si atau kene tawasilah boten, tapi nyebut wong soleh itu mau tidak mau karena kesalehan hanya niru orang soleh. Paham itu maksud? Mulanya Allah ngendikan dewe gumul isina siratal mustaqim siratal ladzina, ada percontohan, ada masternya. Kayak aku seneng yo profil, kok bapak dhisik yo profil. Lah anak kiai hafal Quran seneng dimulyakno, jangan-jangan kowe kepen opah hafal Quran kepen dimulyakno. Nah aku seneng dimulyakno, jangan-jangan aku kepengen walese alimku dimulyakno. Akhirnya wong alim-alim dulu profil, ben urip iku awam. Ngetokno nek ilmune diikhlasno ning pangeran, uripe tetep awam. Ora kok pak-pak. Wong dene ora regani kok. Lah wong alim sing diregani itu tramate ikhlas dul. Biasa wae. Lah iki ono sanate. Napa ono? Bawa kula nek isih mlaku-mlaku ora sunah dia ketonggo-tonggo. Jadi biasa membangun di Florian motor yang tengahnya betul tonggo-tonggo belah-belahan. Jora ketunan semua, betul-betul kan tonggo-tonggo. Nah lagi Nabi malah, nah itu melaku-melaku ketemu cak cili-cili, nganti anak itu Umar itu akhirnya gede. Adiknya anak itu zaman Nabi sekitar umur 8 sampai 17 sampai 16. Nah itu yang Nabi dolan namanya anak itu pas Umar dolanan manuk. Itu tiap Nabi ketemu Umar, maaf lalu kabari manuk piye cung. Ya jadi betapa ringannya Nabi. Ya Umar maaf alam Umar. Cung kabari manuk. Mulane Umar malah bareng Nabi wafat Nabi api sampai aku iki ora tak kabari manuk. Dan cara Nabi ketemu zaman Nabi WA piye cung. Udah lama gue anak. Jadi segampang itu. Jadi Nabi makanya bangun berkali-kali fatwa. Nak kepengen kutu Fatimah wal ya ilan nas ma yuhibbu an tuta ila. Kue ngumuli wong koyok kue seneng nak diperlakukan seperti itu. Kan cilik senane tak kok iman. Ya bakat mau. Segampang itu nah. Orang-orang suwili bapak. Ayo, kudune sing bener. Kau nonton hadis Hasan Husain pas numpai Nabi. Putune Nabi ramal salat malah numpai bae. Hasan Husain iki cilik, ora kena kisah. Jenenge putu ya kepen balita nembe bae tiba. Ya santai wae. Oh, kaya pamanyaran gegere ya. Wah ya. Terus diterangno gegere dia. Dan saya ulang lagi ya, nak kepenal wong soleh itu yo anut wong. Mergo kulo yang betul bilang, mergo barang hadis itu tak aluke ya barang hadis. Ora iso barang hadis kok niru Allah sing qadir. Mangane ihdinas siratal mustaqim ora kok siratal tapi siratal ladzina. Niru wonge, mergo sing padha. Misalnya sampean, aku niru ngalim yo niru aku nih, mulang jalale. Terus ropak yo ropak, natok yo natok, faeder yo faeder. Orangnya pasti salim misalnya. Kan gak mungkin gitu. Aku niru Allah carane mulang jalanan. Kira mungkin toh. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Lah ladzina iki dadi figur. Lah ladzina iki termasuk Sayyidah Khadijah siapa saja. Karena maknanya ladzina itu siapa saja. Cek lanang, cek wedok mereka gola apa?
Misalnya wong Arab Ki Mansur muni abun iku bapak, umun mbok. Tapi nak bapak ibu wong Arab ni abawani. Kok soal, iki kan bapak mbek ibu kok bahasa Arab abawani. Goblok kecangkeman menang. Pancen aturan bahasa Arab nang lanang mbek wedok iku menang. Nang lanang. Ya ora do bahasa Arab bapak abun, mbok. Umun atasnya abawani. Paham ya? Nah iya lagi nah jamak mudzakkar tapi ya siapa saja. Karena kalau partai lanang dan wedok jamaknya melok. Wallahu al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatih.